semuanya, halo Mas Narto. Perkenalkan kami dari kelompok dasar manajemen KOM-A dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan bisnis Gojek di pasar internasional dan Toyota di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Antonius Heri Januarta. Perkenalkan, nama saya Mikaela Gustiolanda. Perkenalkan, nama saya Hana Relaya Yoseperi Sambesi. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Pribadi. Dan saya Radendra Gisela Anindita Maheswari. Selanjutnya kami akan menjelaskan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Hana. Oke, jadi dalam era globalisasi, persaingan bisnis semakin kompleks hingga perusahaan tidak hanya dituntut untuk menguasai pasar dalam negeri, tapi juga harus bersaing di pasar global. Serta mereka pastinya harus menerapkan berbagai strategi inovatif yang relevan, termasuk perusahaan Gojek dan Toyota di dalamnya. Mereka melakukan pendekatan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan pasar. Sebagai perusahaan lokal asal Indonesia, Gojek mengembangkan strategi untuk memperluas jangkauannya ke pasar global. Sedangkan untuk Toyota, sebagai perusahaan multinasional asal Jepang, mereka masih terus berupaya untuk memperkuat posisinya di Indonesia melalui adaptasi terhadap kebutuhan pasar lokal. Keduanya menghadapi tantangan persaingan global dan kebutuhan adaptasi lokal yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Namun, sebelum melangkah lebih jauh untuk menganalisis strategi yang ditetapkan oleh kedua perusahaan ini dalam menghadapi persaingan, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu sejarah dan perkembangan Gojek dan Toyota. Melalui pemahaman sejarah dan perkembangan mereka, kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana caranya mereka membangun fondasi bisnis, menghadapi tantangan, dan menciptakan inovasi yang relevan dalam menghadapi dinamika pasar lokal maupun global. Oke, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Gojek. Gojek didirikan pada 2010 oleh Nadiem Makarim, seorang lulusan Magister of Business Administration dari Harvard Business School. Dia mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadinya, di mana dia menggunakan jasa ojek untuk menghindari kemacetan. Awalnya, Gojek hanya memiliki 20 pengemudi dan menggunakan sistem call center untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS yang menggantikan sistem call center dan membuka jalan bagi kolaborasi dengan perusahaan taksi Bluebird pada 2016. Kolaborasi ini memungkinkan pengemudi Bluebird menerima pesan dari layanan GoCar, memperkuat ekosistem layanan transportasi Gojek. Lalu seiring berjalannya waktu, Gojek berkembang menjadi platform multiguna yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak hanya terbatas pada transportasi, Gojek menawarkan layanan seperti GoFood untuk mengantarkan makanan, GoShop untuk belanja, GoSend untuk kurir, GoClean untuk layanan kebersihan, dan masih banyak lagi. Perkembangan layanan ini membuat Gojek semakin dekat dengan segala kebutuhan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut website resminya, saat ini mereka sudah menyediakan 20 layanan jasa dan menjadi super app kebanggaan masyarakat Indonesia. Gojek tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi para mitranya termasuk pengemudi dan pelaku UMKM. Pada 25 Juni 2018, Gojek memulai ekspansi internasional ke Asia Tenggara dengan mendirikan 2 perusahaan lokal di Vietnam dan Thailand. Di Vietnam, Gojek meluncurkan layanan GoViet yang memulai tahap uji coba pada 2018, melibatkan sejumlah pengemudi dan konsumen. Di Thailand, Gojek memperkenalkan merek Gap yang memulai operasinya setelah melalui konsultasi dengan berbagai pihak di sana, mulai dari pemerintah, mitra pengemudi, dan konsumen setempat. Kedua perusahaan ini awalnya fokus pada layanan ride-hailing dan logistik, yang kemudian diperluas dengan layanan pesan antar makanan dan pembayaran elektronik. Ekspansi ke Vietnam dan Thailand menjadi tonggak penting untuk menghadirkan tantangan baru dalam perkembangan Gojek. Gojek membawa teknologi, pengetahuan, dan investasi untuk memperkuat posisinya di pasar internasional. Kehadiran Gojek di Vietnam dan Thailand tidak hanya memperluas jangkauan perusahaan, tapi juga menunjukkan adaptasi strategis terhadap kebutuhan masing-masing negara, yang menjadi faktor kunci keberhasilan Gojek dalam memasuki pasar global.
Selanjutnya ada sejarah industri otomotif dunia dengan sejarah yang dimulai dari inovasi mesin tenun yang dinamai Toyota Wooden Loom System oleh Sakichi Toyoda. Dia menemukannya pada tahun 1890 dan meraih kesuksesan melalui penjualan mesin tersebut. Hal itu mendorong Sakichi untuk mengembangkan mesin tenun listrik pertama di Jepang pada tahun 1896. Pada tahun 1926, Toyota Automatic Loom Works Ltd. Didirikan untuk memproduksi alat tenun otomatis yang mencerminkan dedikasi Sakichi dan anaknya, Kichiro Toyoda, terhadap inovasi teknologi. Dengan modal dari penjual hak paten ke perusahaan Inggris, Kichiro mulai memproduksi mobil, yang akhirnya melahirkan prototipe pertama Toyota model A1 dan truk model G1 pada tahun 1935. Transformasi Toyota dari produsen alat tenun menjadi perusahaan otomotif ditandai dengan berdirinya Toyota Motor Company Limited pada tahun 1937. Di bawah kepemimpinan Kichiro Toyoda, Toyota selalu berinovasi dalam dunia otomotif hingga mengembangkan teknologi bahan bakar alternatif. Kini, Toyota dikenal sebagai pionir mobilitas global dengan kendaraan canggih dan ramah lingkungan. Inovasi berkelanjutan ini menjadikan Toyota sebagai salah satu pemimpin di industri dunia, menawarkan solusi mobilitas untuk kebutuhan masa kini dan masa depan. Di Indonesia, perjalanan Toyota dimulai pada tahun 1960-an, ketika Land Cruiser FJ Series digunakan oleh Kementerian Transmigrasi untuk mendukung program pembangunan daerah. Pada tahun 1970-an, Astra mendirikan PT Toyota Astra Motor atau singkat TAM sebagai agen tunggal pemegang merek ATPM Toyota di Indonesia. Setelah pemerintah mewajibkan perusahaan otomotif memiliki ATPM, sejak itu Toyota berkembang pesat di Indonesia, memproduksi berbagai model kendaraan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Toyota terus menjadi merek otomotif terkemuka di Indonesia hingga saat ini. Adapun tujuan dari penelitian kita buat ini, yang pertama itu untuk menganalisis strategi ekspansi Gojek di pasar internasional. Yang kedua, menganalisis upaya Toyota dalam beradaptasi di pasar Indonesia. Yang ketiga, membandingkan upaya Gojek dan Toyota dalam menangani tantangan pasar. Yang keempat, mengembangkan dinamika kompetisi lokal global dalam menghadapi pasar yang berbeda. Ada manfaatnya. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya perusahaan dalam beradaptasi di pasar Indonesia. Yang kedua, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi oleh pelaku bisnis dan membuat kebijakan untuk menghadapi tantangan dalam kompetisi lokal dan global. Yang ketiga, penelitian ini membantu masyarakat memahami bagaimana perusahaan lokal dan global bersaing dan beradaptasi di pasar yang berbeda. Hal ini juga dapat mendorong inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi teori ini kita ambil dari teori globalisasi. Pertama ada Gojek, perusahaan teknologi berbasis aplikasi asal Indonesia telah menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Gojek terus berinovasi untuk bersaing di pasar global. Ini termasuk mengembangkan berbagai layanan baru, memperluas jangkauan operasionalnya ke berbagai negara, dan bekerja sama dengan mitra strategis untuk menyediakan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia. Metode ini memungkinkan Gojek untuk memperkuat posisinya di kancah regional dan membangun citra sebagai pelopor transformasi digital di Asia Tenggara. Yang pertama ada teori keunggulan kompetitif yang disampaikan oleh Porter. Gojek memanfaatkan keunggulan lokalnya seperti pemahaman mendalam tentang budaya Asia Tenggara sebagai basis untuk bersaing secara global. Terus ada model ekspansi internasional. Gojek mengikuti pola ekspansi bertahap dengan memulai operasi di negara-negara sekitar Indonesia yang memiliki karakteristik serupa dengan pasar domestiknya. Terus ada juga adaptasi produk layanan Gojek. Dia ngambil secara polisentris ya, dia menyesuaikan layanan mereka sesuai negaranya masing-masing, seperti GoRide dan GoFood, agar sesuai dengan kebutuhan lokal di negara target seperti Vietnam dan Thailand. Memanfaatkan pemahaman lokal untuk menciptakan strategi pemasaran yang relevan dengan audiens setempat.
Terus kemitraan strategisnya bermitra dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan jaringan dan pengetahuan pasar, mengakuisisi startup lokal seperti WePay di Vietnam. Terus ada juga di lokal penggabungan Gojek dan Tokopedia atau Goto untuk meningkatkan pasar lokal dan mengkombinasikan e-commerce, layanan on demand dan layanan keuangan. Terus ada teknologi dan inovasi yang dikembangkan. Mengembangkan teknologi berbasis AI dan big data untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Terus juga mereka memberikan solusi pembayaran digital melalui GoPay. Next. Terus ada tinjauan pustaka untuk Toyota. Masih sama teori globalisasi, selama beberapa dekade Toyota perusahaan otomotif memimpin pasar di Indonesia. Untuk tetap kompetitif di pasar yang dinamis ini, Toyota menggunakan berbagai strategi adaptif dan inovatif, seperti menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, memasukkan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan hybrid dan listrik, terus ada juga memperluas jaringan layanan menjual, purna jual atau after sales service untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, melalui investasi, kerjasama dengan mitra lokal, dan partisipasi dalam program pemerintah untuk mendukung mobilitas berkelanjutan. Toyota juga aktif membantu pertumbuhan industri mobil di Indonesia. Ada teori adaptasi, Masya Allah. Ada teori adaptasi pasar dari Rafit tahun 83. Toyota memodifikasi produk dan strategi pemasaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia. Terus ada strategi diferensiasi dari Porter tahun 85, Toyota menawarkan produk dengan fitur yang sesuai dengan preferensi konsumen lokalnya. Nah, untuk pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Toyota, ada penyesuaian produk, mengembangkan model kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia, seperti Toyota Avanza yang mudah dirancang untuk keluarga besar, terus ada menggunakan bahan bakar yang kompatibel dengan kondisi lokal di negaranya. Terus ada next kita ke investasi lokal, membangun pabrik produksi di Indonesia untuk mengurangi biaya impor dan menciptakan lapangan kerja. Terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui alih teknologi. Terus strategi pemasarannya membangun jaringan distribusi yang luas melalui dealer resmi di seluruh Indonesia. Ada juga menggunakan promosi yang relevan dengan budaya lokal seperti mendukung acara-acara tradisional. Terus after sale service atau purna jual, memberikan after sale service yang mudah diakses, termasuk suku cadang yang terjangkau. Terus membangun kepercayaan konsumen melalui garansi dan program loyalitas pelanggan. Terus ada sustainability dan CSR, mengembangkan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil hybrid untuk mendukung inisiatif hijau di Indonesia. Terus ada melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung pendidikan dan lingkungan. Siapa? Ya, kami akan menganalisis faktor perubahan strategi bisnis Gojek dan Toyota. Kenapa sih munculnya teori-teori tadi yang dipakai oleh Gojek dan Toyota, dan kami akan membahas satu-satu dari Gojek dulu, yaitu perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, dan layanan digital mendorong Gojek untuk terus berinovasi agar tetap relevan dengan target pasarnya. Persaingan dengan platform serupa di Asia Tenggara memaksa Gojek mengembangkan layanan yang lebih kompetitif dan sesuai kebutuhan lokal. Kebutuhan pengguna yang terus berkembang, seperti pembayaran digital dan layanan yang efisien memacu Gojek untuk beradaptasi. Dan last but not least, perubahan regulasi di negara-negara target, termasuk aturan transportasi dan layanan keuangan mendorong Gojek untuk menyesuaikan model bisnisnya juga. Nah, selanjutnya untuk Toyota sendiri, kenapa sih Toyota melakukan perubahan strategi bisnisnya secara berkala? Karena ada permintaan konsumen Indonesia terhadap kendaraan hemat bahan bakar, terjangkau, dan berkapasitas besar mendorong inovasi produk. Makanya muncul seperti Toyota Avanza. Lalu adanya tren global menuju kendaraan hybrid dan listrik menuntut Toyota untuk berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah Indonesia terhadap mobilitas berkelanjutan, berdasarkan peluang sekaligus tekanan untuk investasi pada kendaraan hijau. Next. Nah, bagaimana prosesnya? Gojek memulai dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan masyarakat di negara-negara target seperti Vietnam dan Thailand, menggunakan
menggunakan Uppsala model, Gojek memulai dengan layanan yang sudah dikenal seperti GoRide, GoFood, dan kemudian memperluas portofolio layanan. Dan mereka juga mengintegrasikan startup atau mitra lokal seperti WePay untuk memanfaatkan pengetahuan pasar dan mempercepat penetrasi. Dan juga mereka melakukan pengembangan teknologi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya untuk Toyota, Toyota mengembangkan model kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui riset, pembangunan pabrik di Indonesia untuk memastikan produksi yang efisien. Toyota juga mendukung dealer lokal, meningkatkan jaringan distribusi dan memperluas layanan purna jual. Dan yang terakhir, Toyota menyesuaikan dengan tren global melalui pengenalan kendaraan hybrid dan partisipasi dalam inisiatif hijau. Next. Nah, jenis perubahan. Ada apa aja sih? Ada perubahan strategis, struktural, teknologi, dan budaya. Di perubahan strategis, Gojek ekspansi ke pasar internasional dan diversifikasi layanan berbasis aplikasi digital. Toyota melakukan penyesuaian strategi produk dan pemasaran untuk menghadapi tren mobilitas hijau di Indonesia. Untuk perubahan struktural, Gojek merger dengan Tokopedia untuk membentuk GoTo, menggabungkan layanan teknologi dan e-commerce. Toyota membangun pabrik produksi lokal untuk meningkatkan efisiensi operasional. Untuk perubahan teknologi, Gojek melakukan pemanfaatan AI dan Big Data dalam operasional dan mengembangkan layanan. Toyota melakukan inovasi kendaraan hybrid dan listrik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di perubahan budaya, Gojek menanamkan budaya inovasi yang cepat dan responsif terhadap perubahan pasar, dan Toyota menerapkan prinsip Kaizen untuk perbaikan berkelanjutan di berbagai lini. Next. Nah, cara mengurangi penolakan dan menghadapinya. Gojek memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami tujuan dan manfaat perubahan seperti pengenalan teknologi baru. Melibatkan mitra-mitra strategis seperti driver dan mitra UMKM dalam proses perubahan untuk membangun kepercayaan dan dukungan. Menggunakan masukan dari konsumen untuk memastikan layanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan memberikan informasi yang jelas tentang rencana dan dampak perubahan terutama kepada karyawan dan mitra. Toyota memberikan pelatihan dan dukungan kepada dealer untuk beradaptasi dengan teknologi baru seperti kendaraan hybrid. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintahan untuk memfasilitasi regulasi yang mendukung perubahan, seperti insentif untuk kendaraan ramah lingkungan. Mereka juga menyediakan layanan purna jual yang mendukung perubahan seperti pelatihan mekanik untuk kendaraan listrik, dan juga mengimplementasikan perubahan teknologi dan strategi secara bertahap untuk mengurangi resistensi dari karyawan dan mitra. Next. Lalu kesimpulannya adalah Gojek dan Toyota telah menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis di pasar internasional maupun lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi dan inovasi. Gojek berhasil memperluas jangkauannya di Asia Tenggara melalui penyesuaian layanan seperti GoFood dan GoPay yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Sementara Toyota menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia seperti Toyota Avanza. Kedua perusahaan ini membuktikan bahwa strategi adaptasi berbasis budaya dan kebutuhan lokal merupakan fondasi penting dalam memperkuat posisi mereka di pasar masing-masing. Teknologi dan kemitraan strategis juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan bisnis keduanya. Gojek memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan serta bekerja sama dengan mitra lokal untuk memperluas operasionalnya di pasar internasional. Sementara itu, Toyota membangun jaringan distribusi yang kuat dan melakukan investasi besar dalam produksi lokal untuk menurunkan biaya operasional serta menciptakan dampak ekonomi yang positif di Indonesia. Pendekatan berbasis inovasi dan kolaborasi ini membantu kedua perusahaan tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Meskipun demikian, keduanya menghadapi tantangan yang signifikan. Gojek perlu mengatasi regulasi yang kompleks dan persaingan di pasar global, sedangkan Toyota perlu terus beradaptasi dengan perubahan tren teknologi, khususnya dalam pengembangan kendaraan listrik. Strategi keberlanjutan, diversifikasi produk, dan penguatan hubungan dengan masyarakat lokal akan menjadi langkah penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing yang kuat bagi kedua perusahaan di masa depan. Nah, ini saran yang diberikan oleh kelompok kami. Gojek perlu terus meningkatkan
Gojek perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi serta kebutuhan pasar lokal di negara-negara tempat mereka beroperasi, melakukan riset pasar yang mendalam dan menjalin kerjasama dengan mitra lokal akan membantu Gojek mengatasi tantangan seperti aturan yang kompleks dan persaingan global. Selain itu, Gojek sebaiknya mulai mengembangkan layanan yang berorientasi pada berkelanjutan, misalnya transportasi berbasis energi ramah lingkungan dan solusi digital yang mendukung pelestarian lingkungan, untuk menjawab kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Toyota disarankan untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia sebagai langkah untuk mengikuti tren energi hijau yang kian diminati. Selain itu, Toyota dapat memperluas program tanggung jawab sosial yang berfokus pada pendidikan teknologi dan pelestarian lingkungan, guna memperkuat posisinya di masyarakat. Dengan pendekatan ini, Toyota tidak hanya akan mempertahankan daya saing di pasar otomotif, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen dan komunitas lokal. Kolaborasi lintas sektor antara Gojek dan Toyota juga dapat dipertimbangkan untuk menciptakan solusi transportasi berkelanjutan yang inovatif dan ramah lingkungan. Sekian materi yang sudah kelompok kami presentasikan. Semoga dengan video ini dan penjelasan dari kelompok kami mampu membuat orang-orang yang menonton menambah wawasan mengenai Gojek dan juga Toyota. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Nanto. Terima kasih Mas Nanto. Sama-sama.